Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita nikmati hari ini dengan sukacita dalam memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudari. Amin. Firman Tuhan bagi kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yaitu dari Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di tengah-tengah dunia ini ada yang disebut dengan istilah humanisme. Itu salah satu teori filsafat yang mengatakan bahwa seseorang itu memiliki sikap yang baik kepada setiap orang tanpa memandang siapa saja, ras, jenis kelamin, atau suku, bangsa, dan yang lain. Dan teori ini banyak berkembang di negara-negara maju, di mana mereka sebenarnya relatif tidak percaya kepada hal-hal yang berbau spiritual, tetapi percaya kepada kekuatan manusia, daya dari dalam diri manusia itu yang mampu melakukan melebihi dari ajaran-ajaran agama. Itu sebabnya beberapa survei dilakukan bahwa di negara-negara maju, sikap toleran, sikap berbuat baik kepada orang-orang sesama atau manusia, itu jauh lebih baik dibandingkan negara-negara yang berkembang, apalagi di negara-negara yang masih tinggi yang namanya spiritual dan nilai-nilai budaya yang mereka pegang. Hal ini mengapa bisa terjadi? Karena memang mereka mengandalkan diri mereka sendiri, rasio mereka, kekuatan mereka sendiri dalam mengekspresikan bagaimana harus melakukan yang baik kepada sesama. Itu sudah menjadi norma hukum walau tidak menjadi sebuah agama. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan juga dalam Galatia 6 ayat 9 menganjurkan kepada umat Kristen, orang-orang percaya kepada Kristus, bahwa janganlah kita jemu-jemu berbuat baik kepada siapa saja. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ini adalah salah satu kelebihan yang harus dimiliki oleh orang percaya kepada sesamanya. Dimana kalau di luar sana, orang masih sudah sanggup melakukan menolong sesamanya, membantu sesama, berbuat baik kepada sesamanya, walaupun dia tidak mempercayai yang namanya Tuhan, walaupun dia tidak menganut sesuatu agama. Tetapi orang-orang percaya harus memiliki satu kelebihan bahwa mereka juga dapat mengasihi setiap orang. Kenapa harus mengasihi setiap orang? Yang pertama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, karena kita perlu meletakkan setiap orang itu sama seperti Kristus mengasihi setiap orang. Kalau kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Kristus mengasihi siapa saja, menolong siapa saja, dan mau berkorban bagi orang yang notabene menghakimi dia, menghina dia, atau berdosa sekalipun di hadapan Allah. Ya, Kristus tetap mengasihi dan mau berkorban bagi mereka.
Hal ini menjadi teladan bagi orang-orang percaya bahwa kita juga perlu meneladani Kristus yang mengasihi setiap orang. Kita harus melihat setiap orang itu dari kacamata Kristus. Kita tidak perlu melihat seseorang itu dari hanya kacamata kita sendiri, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, namun dari kacamata Kristus. Ketika Kristus melihat ada orang berdosa, orang yang berbeda, orang yang melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan kita. Oleh sebab itu, sebagaimana Kristus yang penuh pengampunan dan kasih, orang-orang percaya juga dianjurkan meneladani Kristus dan memiliki sikap yang penuh pengampunan dan mengasihi sesamanya. Bahkan orang-orang yang berbuat dosa, yang membenci sekalipun, Kristus mengatakan bahwa kita harus mendoakan mereka juga. Berdoa atau mendoakan seseorang itu, itulah tanda cinta atau kasih atau tanda kita bahwa memiliki pengampunan bagi orang-orang yang kita memiliki persoalan dengan kita atau yang membenci kita sekalipun. Yang kedua, kenapa kita perlu mengasihi orang-orang, harus berbuat baik kepada mereka? Karena ternyata kita ini Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari juga makhluk yang lemah, manusia yang tidak mungkin sempurna melakukan hal-hal yang baik. Kita pernah melakukan sesuatu yang jahat, kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada sesama kita, atau kita melakukan hal yang mengesalkan bagi sesama kita. Oleh sebab itu, jangan langsung menganggap atau menilai orang lain buruk sementara kita baik. Kita perlu juga melihat diri kita ini bahwa kita ini juga adalah makhluk yang sama seperti orang lain yang memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, jika kita melihat diri kita memiliki kelemahan, kita juga akan menyadari orang lain juga memiliki kelemahan. Kalau kita melihat kepada diri kita bahwa kita memiliki kekurangan, bahwa kita di dalam hal memaafkan bisa kurang, walau di dalam pergaulan kita luar biasa hebatnya, maka orang lain juga memiliki hal yang demikian. Mereka memiliki titik-titik kelemahan dalam dirinya masing-masing, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu, karena kita sama-sama orang yang lemah, orang yang tidak berdaya, oleh sebab itu, kita juga perlu melakukan kebaikan kepada sesama kita, siapapun dia. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kenapa kita harus melakukan kebaikan itu? Dan dengan cara apa? Tentu kita harus memohon kekuatan dari Roh Kudus, memohon kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan yang memberikan hikmat, memberikan daya, kemampuan kepada kita, agar kita dimampukan untuk berbuat baik kepada siapa saja, kepada orang-orang yang berbeda agama di sekitar rumah kita, di lingkungan pekerjaan kita, atau dimanapun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu, sebagaimana Kristus yang mengasihi semua manusia, orang percaya, orang-orang yang ditebus kita, harus demikian juga. Sebagaimana Kristus yang menolong dan berkorban, orang-orang percaya juga perlu meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Karena memang itulah kehidupan dari seorang yang percaya kepada Kristus atau yang beriman. Iman harus dibuktikan dari sebuah perbuatan kasih kepada sesamanya. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dan firman-Mu yang telah Tuhan hantarkan kepada umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati firman Tuhan sehingga dihidupi oleh seluruh umat Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan Roh-Mu bagi kami sehingga firman Tuhan menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami seiring dengan kehendak firman Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan, dan bagi kamilah damai sejahtera yang daripada Tuhan, supaya ketika kami berada di tengah-tengah keluarga kami, berada di lingkungan pekerjaan, berada di lingkungan pelayanan, dan berada di lingkungan bangsa dan negara kami ini, kami memperoleh damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan kami senantiasa akan bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang menganugerahkan damai sejahtera itu bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.